뭐라고? 뭐야, 씨. Tak hanya Yongdo, ternyata Jia dan rekannya pun ikut datang. Di sini terungkap bahwa Jia dan rekannya juga merupakan subjek penelitian di salah satu lab yang bernama Shanghai, yang mana kekuatan mereka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena mengetahui kedatangan Yongdo, Kyung-hee pun keluar rumah dan menghadang Yongdo yang jelas tujuannya adalah meminta paksa tanah peninggalan dari almarhum ayahnya. 이거 나오셨네? 근데 오늘은 우리도 있다. What's the status inside? She's added to her. Di sisi lain, Dekil ternyata sudah membawa kabur Yoja lewat atap rumah dan segera menyuruh Yoja untuk pergi karena tahu kedatangan orang-orang tak dikenal itu adalah memburu si Yoja. Karena Kyung-hee tak mau segera memberitahu keberadaan Yoja, tanpa hati nurani Yongdo langsung menembak Kyung-hee tepat di dadanya. Dan bersamaan anak buah kapten yang melepaskan tembakan ke arah Yoja berada. Di saat Dekil baru saja keluar dari rumahnya yang melihat kakaknya sudah tewas. Menyadari ada orang lain yang juga sedang memburu Yoja pun, Jetri seketika bergegas pergi menuju ke arah orang yang baru saja melepaskan tembakan tersebut. Pergelutan pun terjadi antara anak buah kapten dan Jetri. Terlihat Jetri sangat mahir menggunakan pisau yang dibawanya, ditambah kecepatan dalam menyerang lebih unggul dibanding anak buah kapten yang hanya bisa bertahan menerima serangan Jetri. Baru saja selesai dengan anak buah si kapten, Jetri tiba-tiba dihampiri Yoja dengan kecepatan yang jauh di atasnya hingga membuatnya dirinya terlempar ke dalam hutan bersama Yoja itu sendiri. Dekil yang masih menangisi kematian Kyung-hee pun dikempor-kempori oleh Yongdo, di mana Yongdo menjelek-jelekkan keluarganya dan mengatakan ialah yang membunuh ayahnya. Di saat Yongdo juga akan menembak si Dekil, datanglah kapten yang langsung menembak duluan tepat di kepala Yongdo. Karena Jia menganggap kedatangan kapten dan Jaguar termasuk anak buah Yongdo terlalu ikut campur dengan urusannya, Jia pun memanipulasi benda-benda yang ada di sekitarnya menjadi sebuah senjata tajam dan mengarahkan ke seluruh orang yang ada di hadapannya. Oh, fuck. Dengan cepat Jia, Jiwan, dan Jetu menyerang ke arah Kapten dan Jaguar. Kapten dan Jaguar pun dengan kecepatan menembaknya, berusaha sebisa mungkin untuk menghentikan Jia dan temannya. Walaupun Kapten berhasil beberapa kali menembaki kepala Jia saat terpojok, Kapten pun tetap belum bisa mengimbangi kekuatan fisiknya karena perbedaan level yang cukup jauh, sehingga membuat si Kapten harus menerima serangan yang membuat dirinya terjatuh tepat di samping Dekil yang masih juga menangisi Kyung-hee.
야, Dan sekali lagi si kapten melindungi Degil saat akan ditembak oleh Yongdo yang ternyata masih hidup. Disusul kedatangan Jaguar yang masih saja melawak di saat kondisi seperti ini. 어, 이러면서 맨날 백업 같은 소리하고 빠졌네. 씨, 절로 안 가? Namun tanpa mereka sadari, Degil ternyata sudah tertusuk benda tajam tepat di dadanya yang mana itu adalah ulah dari J1. Yoja pun terbangun dari pingsannya setelah menabrak J3 dan sejenak melihat letusan kembang api dari kejauhan, di mana Yoja seketika mengingat momen-momen kebersamaannya dengan Degil dan Kyunghae. Di tengah-tengah itu datanglah J3, yang mana J3 masih penasaran dengan ke-OP-an Yoja. Dengan ocehan sombongnya, ia pun langsung menyerang si Yoja dan menganggap dirinya lah yang akan memenggal kepala Yoja. 대체 어떻게 살았냐? 야, 너구나. 아이 그 목을 떼줄게. Chief, Pertarungan kapten dan grup Jia pun masih berlanjut, di mana saat Jaguar lengah, ia pun terkena serangan dari J1 yang membuat dirinya terlempar jauh. Begitu juga dengan si kapten yang hendak mengeksekusi Yongdo, dihentikan oleh J1 yang membuat dirinya harus adu skill di antara keduanya. Terlihat kapten berhasil menancapkan beberapa pisaunya di tangan dan kepala J1 yang sejenak membuat J1 berhenti menyerangnya. Namun di situ kapten tak menyadari keberadaan Jia yang ada di belakangnya. Seketika Jia langsung memberikan beberapa tusukan di tubuh kapten. Tak berhenti di situ, ketika J1 hendak menembak kepala kapten, datanglah Jaguar dengan sisa tenaganya yang membuat J1 terkena tusukan pisau yang tepat di lehernya. 顶多也是追刺的。Always carry a spare, bitch. 니 Walaupun sudah terkena tusukan di lehernya, terlihat J1 masih baik-baik saja. Entah bagaimana kondisi kapten dan Jaguar, J1 dan Jia pun teralihkan atas kedatangan Yoja yang menyeret tubuh J3 yang sudah tak bernyawa. Yoja pun memandangi Kyunghae dan Degil yang sudah tak bernyawa. Bukannya menyerang Jia dan J1, ia justru menghampiri Yongdo yang sedari tadi meringik kesakitan akibat efek samping dari obat yang diberikan Jia sebelumnya. Sembari menginjak tubuh Yongdo, Yoja melihat ke arah J1 yang menganggap Yoja tak ada apa-apanya dibanding mereka berdua. Tanpa banyak omong, karena mereka berdua masih belum menyadari perbedaan level yang dimiliki Yoja, keduanya pun melakukan berbagai cara untuk menyerang Yoja. Di mana di sini kita akan dipertunjukkan Yoja yang mampu menggerakkan tubuh Jia dengan hanya menggunakan pikirannya. Sehingga Jia seperti menggerakkan pisau ke tubuhnya sendiri tanpa Yoja harus melakukan banyak aksi.
Begitu juga dengan Jaewan yang tak bisa bergerak saat akan menyerang Yoja sampai dirinya hancur berkeping-keping. Tersisa Jia yang masih hidup, yang ketakutan dan sadar bahwa Yoja tak bisa dikalahkan dengan cara apapun. Tiba-tiba keluarlah seseorang dari sebuah mobil yang tepat berada di belakang Jia. Dan orang itu adalah Jaeyo. Yang mana para penonton sangat berharap sekali pemeran utama film The Witch 2 adalah si Jaeyo. Ya, terungkap bahwa Jia dan rekannya adalah orang yang ditugaskan oleh Jaeyo untuk membawa Yoja hidup-hidup dengan tanpa menyakitinya. Dirasa kedatangan Jaeyo akan menolong si Jia, justru sebaliknya Jaeyo lah yang mengeksekusi Jia karena bertindak secara berlebihan. 언제 죽이라 그랬어? 잘라. Diketahui Yoja adalah adik kandung Jaeyo yang ditempatkan di laboratorium Ackman. Mereka berdua berasal dari satu perut yang sama dan terpisah saat terlahir. Jaeyo ternyata sudah mengikuti Yoja saat dirinya keluar dari lab. Ia ingin tahu apakah memang benar Yoja adalah adik kandungnya yang ia cari selama ini. Jaeyo mencari Yoja bertujuan untuk segera menemukan ibu kandungnya, yang mana Yoja lah yang bisa terhubung dengan kesadaran si ibu melalui pikirannya. Di film The Witch 1 dijelaskan bahwa dirinya tak mau terus-terusan bergantung pada sebuah serum. Ia ingin sembuh dari penyakitnya secara permanen, di mana ibunya lah solusi dari penyakit yang diderita oleh keduanya. Jaeyo pun menawarkan sebuah serum dengan memilih salah satu dari keduanya, di mana serum tersebut bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati dengan efek samping seperti yang dialami oleh Yongdo saat ini. Karena Yoja tak punya pilihan selain membiarkan keduanya mati secara normal seperti manusia biasa pada umumnya, Yoja pun harus tertunduk melihat Kyunghae dan Dekil di hadapannya, yang memang sudah tak ada pilihan terbaik selain mengikhlaskannya. Dan pada kesempatan itulah Jaeyo menyuntikkan obat bius tepat di belakang leher Yoja sehingga membuat Yoja pingsan dan dibawa pergi entah kemana. Died from holding my fucking breath. Chief, they're gone. Chief. What's to do without you, Chief? Shit. Then you'd be the fucking chief. Man. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Kapten dan Jaguar yang masih hidup. Ternyata keduanya pura-pura mati agar tidak dihabisi oleh Jaeyo ataupun Yoja sendiri. Dengan segera Kapten pun menghubungi si Bajang untuk memberitahu situasi saat ini dan meminta bantuan kepada Bajang. Yang mana Bajang sendiri ternyata sudah mangkring di atas genteng seolah sudah dari tadi bersembunyi melihat kondisi di tempat tersebut. 하지마. 저것들이 어디로 갈진 이미 다 알고 있으니까.